Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Penyelenggaraan World Economic Forum 2026 telah usai. Partisipasi Indonesia di kancah global pada sektor ekonomi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang membawakan pidato bertema Prabowonomics. Lalu, apakah World Economic Forum benar-benar efektif sebagai kunci menumbuhkan citra positif Indonesia di mata investor global? Dan apa saja perjanjian yang dihasilkan? Berikut ulasannya. Presiden Prabowo Subianto berbicara langsung di panggung ekonomi paling bergengsi di dunia, World Economic Forum, pada Kamis 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Presiden Prabowo menjadi salah satu dari 13 pemimpin dunia yang mendapat kesempatan berpidato di forum bergengsi ini. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hal seputar kondisi ekonomi Indonesia hingga program strategis mulai dari Super Holding Danantara, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih hingga swasembada pangan. Presiden bahkan menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi deforestasi dengan pencabutan izin 28 perusahaan yang diduga terlibat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Di samping itu, menyikapi situasi geopolitik yang kian memanas, Presiden Prabowo tegas menyuarakan pentingnya perdamaian dan stabilitas serta sikap Indonesia yang mengedepankan persahabatan dan kerjasama. Peace and stability in Indonesia over the years did not happen by chance. Peace and stability in my country did not happen by luck. It happened because we, Indonesia, have and will always continue to choose unity over fragmentation, friendship and collaboration over confrontation, and always friendship over enmity. Our credibility, hard-earned over many years, has been protected. Credibility once lost is very expensive to regain. Indonesia in our history has never once defaulted on our payments of our debt, not once. Succeeding regimes always pay the debts of the preceding regime. Successive presidents will always honor the debts of the previous administration. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani menyebut, pidato Presiden Prabowo menuai sejumlah respons positif dari negara-negara yang hadir di World Economic Forum. Rosan menegaskan dari sisi ekonomi, Indonesia akan terus terbuka dan mengedepankan kerjasama yang menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara. Beliau berbicara di Plenary Hall di Kongres dan pemaparan beliau itu dalam 1 tahun ini sangat-sangat lengkap. Beliau membahas dari segala macam pencapaian dan juga standing dari Indonesia yang memang selalu mengutamakan kolaborasi, mengutamakan kerjasama. Dan yang paling penting adalah yang beliau sampaikan bahwa 1000 teman itu kurang dan 1 musuh itu terlalu banyak. Yang paling penting message dari beliau adalah peace and stability. Itu adalah core dari kita, dari Indonesia, dan beliau akan selalu menjunjung tinggi rule of law yang disampaikan. Dan message-nya bahwa Indonesia kita selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua bangsa, dan ini adalah message yang sangat kuat yang diterima sangat baik oleh semua pihak. Kemudian yang dilanjutkan dengan meeting-meeting berikutnya, dan alhamdulillah juga tadi sudah di situ Bapak Presiden hadir langsung bersama kita di Pavilion Indonesia ini dan berbincang-bincang santai, ringan tapi mendalam, arahan-arahan dari beliau, masukan-masukan dari beliau, dan tadi juga kita lihat respon dari diaspora, kemudian para peserta di World Economic Forum ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya tahu acara beliau juga sangat padat, luar biasa sekali, dan ya kami pun terus melanjutkan juga pertemuan-pertemuan baik dengan korporasi maupun dengan pimpinan kepala negara dan potensi kerjasama
kita juga menandatangani juga ada 2 mungkin yang kerjasama dengan Danantara. Sesudah itu masih ada acara pertemuan mendampingi Bapak Presiden pagi hari, dan yang lain secara overall message yang ada dari Indonesia ini diterima sangat positif, dan di saat bersamaan kita juga memberikan posisi Indonesia terhadap perkembangan geopolitik geoekonomi ini yang potensinya makin meningkat, tetapi Indonesia selalu terbuka untuk bersama dengan semua pihak, selama itu selalu menjunjung sovereignty dan juga kebersamaan, cooperation dan kolaborasi secara keseluruhan. Selama World Economic Forum, Indonesia juga menghadirkan beragam diskusi panel di Indonesia Pavilion yang mengangkat tema-tema penting yang relevan untuk menyikapi berbagai tantangan ekonomi secara global. Tema besar pembangunan berkelanjutan pun diangkat, seperti penyiapan tenaga kerja Indonesia yang siap menghadapi bonus demografi 2030 di era kecerdasan buatan, kebangkitan ekosistem digital Indonesia, pendanaan yang berkelanjutan, ketahanan pangan di tengah krisis iklim, pemanfaatan ekonomi biru, hingga transformasi sistem kesehatan Indonesia. Indonesia Pavilion juga menjadi lokasi digelarnya berbagai pertemuan tertutup dengan perwakilan pemerintah negara sahabat hingga korporasi untuk mendiskusikan peluang investasi yang dapat berdampak bagi pembangunan nasional dan mempererat kooperasi global. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani juga menyampaikan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap perjanjian harus dituntaskan menjadi sebuah kebijakan bagi program pemerintah Indonesia, baik kerjasama antar negara G2G maupun antar negara dan korporasi B2G. Beberapa potensi kerjasama, baik itu sifatnya dengan G2G, dengan negara Jordan, dan juga dengan negara Prancis, itu yang kita segera tindak lanjuti, plus juga dengan negara Pakistan. Jadi 3 negara, dan juga kalau dengan korporasi, ada beberapa korporasi juga yang kita harus tindak lanjuti juga. Jadi di Davos ini benar-benar kita lihat ini konkret itu pertemuannya, dan yang paling penting adalah bagaimana sekarang implementasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kan ya, sesuai dengan yang dicanangkan. Jadi itu yang kami dengan tim juga mungkin akan langsung meeting untuk menindaklanjuti semua yang sudah disepakati, baik di level kami, baik di level Bapak Presiden, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Di sektor ketahanan pangan, di sektor ketahanan energi, dan tentunya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain yang memang mempunyai potensi added value satu dengan yang lainnya. Jadi saya melihatnya memang kalau dengan Bapak Presiden ini kita harus kerjanya benar-benar secara komprehensif ya, dari segala macam sudut, dari segala macam bidang, dan yang paling penting ya implementasinya itu beliau sampaikan harus berjalan dengan cepat. Beliau sering sampaikan bahwa udah kalau MOU itu harus dijalankan, nggak mau sifatnya kayak seremonial saja. Nah, oleh sebab itu kita pun mendatangani semua kerjasama itu dengan keyakinan bahwa ini kita jalankan dan akan mempunyai asas manfaat yang besar kepada Indonesia. Gitu. Di samping sesi diskusi, Indonesia turut menjamu para peserta World Economic Forum lewat Indonesia Night dengan menghadirkan kuliner khas Nusantara dan pertunjukan seni budaya. Melalui Indonesia Night, Indonesia menegaskan diplomasi ekonomi tidak hanya dibangun melalui angka dan kebijakan, tetapi juga melalui kepercayaan, kedekatan, dan pemahaman lintas budaya. Dari Davos, Swiss, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.